Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari mata kuliah kendaraan listrik tentang analisis hubungan antara traksi dan pengereman regeneratif. Oke, mungkin kita sejenak melihat video ini. Kira-kira apa yang Anda pikirkan, apa yang ada di benak Anda ketika melihat mobil dengan keadaan seperti ini. Ini di lingkungan atau jalan yang bersalju ya, jadi mobil mengalami slip atau disebut dengan zero traction, di mana tidak ada cengkeraman antara roda dengan jalanan, sehingga traksinya ini mendekati nol dan mobil susah untuk dikendalikan. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena zero traction. Nah, ini sebenarnya video ini untuk memberikan ilustrasi bahwa apa itu traksi ya. Jadi traksi merupakan gaya gesek maksimum yang dihasilkan oleh dua permukaan benda tanpa menimbulkan slip. Dalam kendaraan listrik, gaya gesek maksimum terjadi ketika gaya dari roda tersalurkan secara sempurna ke permukaan jalan, sehingga menjaga EV atau electric vehicle agar tidak tergelincir ataupun slip. Nah, jadi traksi itu merupakan ini ya, gaya gesek maksimum antara permukaan roda, permukaan ban dengan permukaan jalanan atau aspal. Di mana idealnya gaya traksi ini sebanding dengan gaya percepatan yang diberikan oleh kendaraan listrik tersebut. Jadi persamaannya adalah seharusnya secara idealnya, secara teoretikalnya, gaya akselerasi itu sebanding dengan gaya traksinya. Namun pada realnya ini terdapat beberapa gaya hambat, yaitu yang pertama adalah gaya hambat udara, gaya hambat gelinding pada roda, kemudian gaya hambat tanjakan ketika jalanan menanjak, kemudian gaya hambat inersia yang disebabkan oleh bagian-bagian yang berputar pada kendaraan listrik, bisa berupa roda gigi, berupa motor penggeraknya, kemudian juga roda dari kendaraan listrik itu sendiri. Kemudian juga ada gaya hambat tikungan, ketika kendaraan sedang menikung maka terdapat gaya hambat juga. Nah, sehingga secara prakteknya F akselerasi ini tidak sama dengan F traksi lagi, namun F akselerasi sama dengan F traksi, atau gaya akselerasi sama dengan gaya traksi dikurangi dengan gaya hambat udara, gaya hambat gelinding, gaya hambat tanjakan, kemudian gaya hambat inersia, dan gaya hambat tikungan. Kemudian mengapa analisis traksi diperlukan? Nah, di sini disebutkan bahwa analisis traksi diperlukan untuk menghitung gaya total yang dibutuhkan EV untuk melawan gaya hambat totalnya sendiri agar EV dapat melaju. Jadi sebenarnya EV itu atau kendaraan apapun pasti dia mempunyai gaya hambatnya sendiri, baik dari kelembamannya, dari keadaan diam, maka dia perlu membutuhkan gaya untuk dia melakukan akselerasi sehingga benda yang awalnya diam bisa melaju. Itu berhubungan dengan hukum Newton ya, tentang kelembaman. Kemudian dengan kata lain, analisis traksi diperlukan untuk menentukan kebutuhan kapasitas daya motor penggerak dan kemudian mengubahnya menjadi kebutuhan daya baterai, sehingga dapat digunakan untuk membuat model kendaraan listrik secara keseluruhan. Jadi di sini analisis traksi itu diperlukan untuk menghitung gaya-gaya apa saja yang terjadi pada kendaraan listrik. Kemudian gaya-gaya tersebut bisa digunakan untuk menghitung dayanya, daya yang dibutuhkan oleh motor penggerak. Kemudian juga bisa digunakan untuk menentukan daya yang harus dikeluarkan oleh baterai. Dan kemudian bisa juga digunakan untuk menentukan seberapa besar kapasitas baterai yang diperlukan untuk merancang atau memodelkan kendaraan listrik yang akan kita bangun nanti. Nah, sehingga di sini dari analisis traksi ini kita bisa membuat model kendaraan listrik ya, secara keseluruhan. Di sini saya sebutkan secara keseluruhan karena di sini tidak membahas atau tidak sekedar memodelkan
fungsi elektriknya saja, tapi juga fungsi mekaniknya juga, fungsi dinamik juga yang terjadi antara roda dengan jalanan tadi, seperti gaya hambat dan sebagainya yang membentuk suatu gaya traksi, sehingga mulai dari analisis fisika kemudian hingga pada masuk ke analisis elektrikalnya gitu. Jadi kendaraan listrik ini bisa kita modelkan secara keseluruhan menggunakan analisis traksi. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk model EV dalam bentuk diagram begitu. Jadi di sini terdapat baterai, kemudian ada motor yang berperilaku seperti juga generator ketika sedang melakukan pengereman regeneratif. Kemudian di sini juga ada gearbox yang merubah kecepatan dan torsi dari motor penggerak ke roda-roda. Kemudian di sini juga ada EV Dynamics, di mana EV Dynamics ini merupakan dinamika kendaraan listrik ketika sedang melaju pada lintasannya, pada lingkungan gitu ya, pada lingkungan eksternal. Karena di sana kendaraan listrik itu berinteraksi dengan lingkungan, baik jalanan yang licin, jalanan yang menanjak, jalanan yang menikung, kemudian juga ada hambatan udara dan sebagainya. Maka di sini pemodelannya pun juga dimasukkan dinamika dari kendaraan listrik tersebut yang berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian di sini juga mempunyai inputan driving cycle atau siklus mengemudi, atau bisa dikatakan gaya mengemudi dari drivernya. Dia mempunyai gaya mengemudi seperti apa? Apakah dia banyak sekali melakukan pengereman atau melakukan percepatan? Nah, nanti juga akan berpengaruh pada energi yang dikonsumsi ataupun yang dipulihkan oleh kendaraan listrik. Kemudian di sini juga ada circuit map ya. Circuit map ini merupakan masukan juga yang sebenarnya ini juga masuk ke dalam dinamika EV, di mana di sini merupakan ada tikungan, di mana nanti juga menimbulkan gaya hambat tikungan. Kemudian apabila pada sirkuit tersebut ada tanjakan, maka juga akan menimbulkan gaya hambat tanjakan dan sebagainya. Nah, di sini terdapat dua arah panah yang berbeda. Ini dibedakan dengan warna merah dan warna hijau. Ini anak panah yang berwarna merah ini artinya ketika kendaraan listrik melakukan traksi, yaitu traksi mengeluarkan energi listrik dari baterai, kemudian disuplai ke motor untuk diubah menjadi energi putaran mekanik, kemudian direduksi menggunakan roda gigi atau gearbox, kemudian baru sampai ke roda-roda kendaraan listrik dan berinteraksi dengan jalanan. Nah, ini anak panah berwarna merah ini merupakan proses atau arah traksi begitu ya. Sehingga ini disebut dengan discharging. Artinya baterai sedang digunakan, baterai sedang dikonsumsi. Kemudian ada juga yang anak panah berwarna hijau. Ini merupakan arah regenerasi ketika kendaraan listrik melakukan pengereman regenerasi. Jadi bisa kita lihat di sini ketika driving cycle-nya ini meningkat, ini melakukan traksi. Kemudian ketika menurun, ini melakukan regenerasi atau pengereman regeneratif begitu. Karena pada kendaraan listrik kita sangat memungkinkan untuk menerapkan atau mengimplementasikan suatu sistem yang disebut dengan sistem pengereman regeneratif, sehingga energi kinetik sisa dari kendaraan ini tadi ketika ingin diperlambat, kita tidak hanya mendapatkan perlambatan saja ketika mengerem, tapi juga bisa kita rubah energi mekanik tersebut ke dalam energi listrik kembali untuk mengisi ulang baterai, sehingga kita bisa mendapatkan arah energi yang masuk ke dalam baterai. Ini artinya baterai sedang di charging begitu. Selanjutnya kita bahas satu persatu tentang gaya hambat tadi ya, gaya hambat udara yang pertama. Nah, ini nanti penjumlahan dari gaya-gaya hambat ini akan membentuk suatu gaya yang disebut dengan gaya traksi. Nah, yang pertama adalah gaya hambat udara, di mana kendaraan listrik atau kendaraan konvensional, kendaraan apapun pasti akan berinteraksi dengan lingkungan, yaitu udara yang pertama. Karena udara itu mempunyai kepadatan tertentu, sehingga seolah udara ini merupakan suatu penghambat gitu ya. Karena ketika kendaraan listrik sedang melaju, maka udara di depannya ini seolah-olah tertabrak dan mempunyai tekanan yang semakin besar seiring dengan bertambahnya kecepatan atau laju kendaraan tersebut. Kemudian udara di bagian belakang ini akan mempunyai tekanan yang rendah karena seolah seperti dihisap karena ditinggalkan oleh kendaraan listrik, sehingga ini membentuk suatu pusaran begitu, membentuk suatu pusaran yang mempunyai pressure yang lebih rendah. Nah, di sini seolah-olah kendaraan listrik ini
seperti mendorong sesuatu benda, kemudian juga seperti menarik sesuatu benda. Jadi ini menimbulkan beban, menimbulkan hambatan yang disebut dengan hambatan udara, gaya hambat udara, yang dirumuskan pada rumus berikut: setengah dikali rho dikali A, CD, dan V kuadrat. Nah, keterangannya di sini bahwa rho ini merupakan densitas udara ya, kepadatan udara, kemudian A ini adalah luas frontal area ketika kita melihat kendaraan tampak depan begitu. Luas frontal area. Kemudian CD ini adalah koefisien drag. Koefisien drag ini idealnya harus sekecil mungkin ya. Koefisien drag ini dipengaruhi oleh bentuk dari aerodinamika dari bodi kendaraan. Semakin dia bentuknya aerodinamis, maka koefisien dragnya akan semakin kecil. Kemudian V ini adalah kecepatan atau laju dari kendaraan listrik itu sendiri, yang kemudian di sini dikuadratkan ya, karena di sini kita ingin mencari nilai gaya. Yang kedua adalah gaya hambat gelinding, di mana gaya hambat gelinding ini disebabkan interaksi roda dengan jalanan. Di mana kalau kita perhatikan, apabila roda sepeda motor atau mobil kita kempes dan dalam keadaan tidak kempes, itu mempunyai gaya hambat yang berbeda. Ketika roda kendaraan kita kempes, maka akan terasa berat. Kemudian ketika tidak kempes, ini akan terasa akan lebih ringan begitu. Nah, ini yang menyebabkan fenomena gaya hambat gelinding tersebut, yaitu interaksi antara roda dengan jalanan. Nah, di sini ada koefisien gelinding, kemudian ada massa dari kendaraan listrik itu sendiri, kemudian ada percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan kemudian ada sudut kemiringan jalan juga. Jadi ini dipengaruhi dengan sudut kemiringan jalan, yaitu bisa berupa turunan ataupun tanjakan ataupun datar gitu ya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, gaya hambat tanjakan atau F-climb. Di sini juga hampir sama ya seperti yang gaya hambat gelinding tadi. Di sini dia menerapkan suatu sudut P begitu. Sudut P yang dikalikan dengan massa dari kendaraan tersebut dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Di mana semakin besar sudut P-nya ini, maka tanjakannya kan akan semakin curam, akan semakin tinggi, sehingga gaya hambatnya pun juga akan semakin besar. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya hambat inersia. Nah, setiap bagian dari kendaraan listrik dimulai dari motor penggerak ini merupakan bagian-bagian yang berputar, dan bagian yang berputar pasti mempunyai inersia, Kemudian juga nanti ada kaitannya dengan roda gigi juga, itu juga part yang berputar, kemudian roda juga part yang berputar, sehingga masing-masing mempunyai gaya hambat inersianya. Di mana di sini sebenarnya merupakan gaya hambat inersia ini mirip dengan ini ya, akselerasi atau percepatan, di mana F sama dengan gaya akselerasi ya, benar. Gaya akselerasi di mana F sama dengan M dikali A, rumus hukum Newton ya. Nah, tapi di sini terdapat ditambahkan dengan CI atau faktor koreksi massa. Faktor koreksi massa ini sebesar kurang lebih 5% begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya hambat tikung ya. Di sini gaya hambat tikung. Nah, ketika kita perhatikan kendaraan saat tidak menikung, artinya kendaraan tersebut sedang berjalan lurus, maka yang ada hanya gaya longitudinal, yaitu gaya lurus ke depan searah dengan laju dari kendaraan tersebut. Namun ketika kendaraan tersebut sedang menikung atau berbelok, maka akan timbul gaya lateral yang ditunjukkan pada anak panah warna merah ini. Gaya lateral adalah tegak lurus dengan gaya longitudinal. Jadi ini 90 derajat begitu untuk besarnya sudut antara gaya longitudinal dengan gaya lateral, di mana semakin tajam berbeloknya kendaraan tersebut, maka gaya lateralnya akan semakin besar. Nah, apabila gaya longitudinal ini lebih kecil daripada gaya lateralnya, maka kendaraan bisa melakukan drifting. Nah, seperti yang kita lihat pada motor-motor sport gitu ya, ketika dipacu dengan kecepatan tinggi kemudian berbelok secara mendadak dan tajam, maka dia akan melakukan drifting, karena drifting ini terjadi ketika gaya lateral lebih besar daripada gaya longitudinalnya. Oke, ini juga menimbulkan gaya hambat ya ketika kendaraan sedang menikung. Oke, kemudian selanjutnya apa hubungan antara traksi dan pengereman regeneratif? Nah, di sini kita akan membahas hubungan antara traksi yang sudah kita bahas di awal tadi dengan pengereman regeneratif. Nah, di sini disebutkan bahwa energi yang dibutuhkan untuk memperlambat kendaraan sebanding dengan energi yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Nah, ini
sebenarnya berhubungan dengan hukum kekekalan energi ya. Kemudian ini ada catatan juga, tapi dengan arah vektor kecepatan yang berlawanan begitu. Besarnya sama tapi arah vektornya berbeda. Di sini EV dikatakan dapat diperlambat menggunakan sisa energi kinetiknya sendiri dengan cara mengalihfungsikan motor menjadi generator. Generator dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang dapat mengisi ulang baterai sambil memperlambat laju EV itu sendiri. Ini disebut dengan pengereman regeneratif. Nah, di mana hubungan antara traksi dengan pengereman regeneratif ini sebenarnya harganya sama atau nilainya sama. Harga regenerasi sebanding dengan negatif dari traksi. Sehingga apabila kita tulis model matematisnya ini seperti ini. Regenerasi sama dengan negatif dari traksi. Oleh karena itu, analisis pengereman regeneratif juga melibatkan dinamika gaya-gaya hambat tadi yang membentuk suatu gaya traksi. Kemudian juga ada beberapa parameter yang lain yang terkait dengan regenerasi. Nah, tapi yang paling mendominasi adalah gaya yang disebabkan oleh traksi kendaraan listrik tadi. Karena ini ya disebutkan bahwa gaya untuk memperlambat atau melakukan regenerasi ini sebanding dengan gaya yang dibutuhkan untuk mempercepatnya atau melakukan traksi gitu. Memperlambat regenerasi disebut dengan regenerasi, kemudian kalau mempercepat ini disebut dengan traksi gitu. Selanjutnya ini kita masuk ke persamaan matematis, analisis pada daya traksi dan daya mekanik. Jadi kita lakukan secara mundur ya. Jadi kalau dari baterai kemudian ke kontrol, ke motor, ke gearbox, kemudian ke roda, baru ke jalan, itu maju ya, arahnya maju gitu ya, analisisnya maju. Namun pada analisis daya traksi ini kita lakukan analisis secara mundur, yaitu mulai dari aspalnya, mulai dari aspal yang kontak dengan roda, kemudian dari roda ke gearbox, dari gearbox ke motor, motor ke kontrol, kemudian kontrol ke baterainya. Kita lakukan secara mundur untuk analisis daya traksi ini. Nah, yang pertama kita perlu mencari nilai gaya traksinya. Nah, seperti rumus di awal tadi bahwa disebutkan kita dapat mensubstitusikan di mana gaya traksi ini sama dengan penjumlahan dari gaya-gaya hambat tadi, yaitu gaya hambat udara, gaya hambat akselerasi, gaya hambat udara, gaya hambat gelinding, gaya hambat tanjakan, gaya hambat inersia, dan gaya hambat tikungan. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan gaya traksi, kita bisa menghitung daya traksinya. Oke, di sini ada gaya dan ada daya, ini beda ya. Jadi kalau gaya ini rumusnya seperti ini, kemudian kalau daya traksi atau P-track ini adalah daya dorong yang dibutuhkan agar EV bergerak ke depan, yang merupakan perkalian antara gaya traksi F-track dan kecepatan V dari EV itu sendiri. Nah, di mana persamaan matematisnya ditunjukkan seperti ini. P-track atau daya traksi ini sama dengan gaya traksi dikalikan dengan kecepatan kendaraan listrik. Kemudian setelah kita mendapatkan daya traksi, kita bisa menentukan daya P motor out yang merupakan daya mekanik yang dihasilkan atau diperoleh. Nah, ini dihasilkan atau diperoleh di sini karena ada fungsi traksi dan fungsi regenerasi ya. Jadi motor listrik ini bisa menghasilkan suatu daya mekanik, kemudian juga bisa memperoleh daya mekanik karena efek pengereman regeneratif tadi. Di sini jadi mempunyai dua arah ya, mempunyai dua arah daya atau dua arah energi begitu. Jadi di mana daya mekanik ini dihasilkan atau diperoleh oleh motor listrik sehubungan dengan mode regenerasi atau mode traksi, bergantung dengan efisiensi roda gigi. Jadi roda gigi itu juga mempunyai efisiensi, di mana roda gigi primer kemudian ke roda gigi sekunder ini dia tidak bisa tersalurkan secara sempurna 100% begitu. Pasti ada lossesnya, di mana efisiensinya ini kurang lebih ya 97% gitu ya, 97%. Gitu. Di sini untuk daya mekanik yang dihasilkan oleh motor ataupun daya mekanik yang diperoleh oleh motor ini tergantung dari ini ya, mode regenerasi ataupun mode traksi. Nah, ini ditunjukkan pada persamaan matematis seperti ini. P motor out sama dengan P track atau daya traksi dikali dengan efisiensi roda gigi. Ini jika sedang melakukan pengereman regeneratif. Melakukan pengereman regeneratif artinya daya traksi ini bernilai negatif, yaitu lebih kecil daripada 0. Ini bernilai negatif, maka rumusnya menggunakan ini, perkalian
daya traksi dikalikan dengan efisiensi roda gigi. Kemudian ketika daya traksi ini bernilai positif atau kendaraan sedang dipercepat atau akselerasi, maka daya traksi dibagi dengan efisiensi roda gigi untuk mendapatkan daya P motor out itu. Jadi di sini terdapat dua kondisi ya, ketika melakukan regenerasi atau perlambatan dan ketika melakukan traksi atau percepatan. Oke, selanjutnya adalah analisis daya elektrik. Nah, kita sudah mulai masuk ke ranah elektrik ya, sudah mulai masuk ke motornya, di mana di sini ada P motor in yang merupakan daya elektrik yang dibutuhkan oleh motor atau bisa juga dihasilkan oleh motor, karena ini tergantung ya, ada mode regenerasi dan mode traksi. Kalau ketika sedang melakukan mode traksi, maka ini daya elektrik ini dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan oleh motor. Kemudian ketika sedang mode regenerasi, maka dihasilkan oleh motor. Motor justru menghasilkan daya elektrik untuk mengisi ulang baterai begitu. Jadi ada dua arah. Nah, di sini juga ada dua kondisi ya, ada dua arah, berarti ada dua kondisi juga, di mana sama seperti P motor out tadi. Di sini ada pengkondisi, yaitu ketika daya traksi bernilai negatif dan daya traksi bernilai positif. Nah, ini rumusnya demikian. P motor in sama dengan P motor out dikali dengan efisiensi regenerasi dikali faktor normalisasi ketika daya traksinya bernilai negatif atau sedang melakukan pengereman regenerasi. Kemudian P motor in sama dengan P motor out dibagi efisiensi traksi dikalikan dengan faktor normalisasi, yaitu ketika daya traksi bernilai positif atau kendaraan sedang melaju atau dipercepat. Apa itu efisiensi regenerasi dan efisiensi traksi, dan kemudian juga apa itu faktor normalisasi, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya ya. Nah, ini kita bahas dulu untuk lanjutan dari ini. Jadi ketika kita sudah mendapatkan daya elektrik yang dibutuhkan oleh motor untuk menggerakkan EV atau kendaraan listrik, maka kita bisa mengetahui nih seberapa besar daya elektrik yang harus dikeluarkan oleh baterai yang disebut dengan PB. Nah, ini daya elektrik yang harus dikeluarkan oleh baterai yang merupakan penjumlahan antara daya elektrik motor listrik atau P motor in yang sudah kita dapat di atas tadi, ini ditambahkan dengan daya tambahan yang dibutuhkan oleh aksesoris seperti lampu depan, lampu rem, kemudian yang lain lampu internal gitu ya. Ini disebut dengan P auxiliary. P auxiliary ini rata-rata kecil ya, rata-rata kecil karena hanya untuk menghidupkan beberapa komponen-komponen kendaraan yang dibutuhkan seperti lampu, klakson dan lain sebagainya, power window gitu ya, wiper dan sebagainya. Nah, di sini PB ini penjumlahan antara P motor in ditambah dengan P auxiliary. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan atau mengetahui daya elektrik yang harus dikeluarkan oleh baterai, maka bisa kita gunakan untuk mengetahui daya elektrik total yang dibutuhkan oleh EV. Nah, jadi ini adalah finalnya ya, daya final gitu yang dibutuhkan oleh EV, di mana daya elektrik total ini bergantung pada daya yang dapat disediakan oleh baterai atau disebut dengan PB tadi yang di atas ini tadi ya. Jadi berapa daya yang bisa dikeluarkan atau disediakan oleh baterai, nah ini bisa digunakan untuk menghitung daya total ya, yang dibutuhkan untuk menggerakkan EV. Kemudian baterai sendiri juga mempunyai batasan nih, yang disebut dengan efisiensi round trip efisiensi. Nah, ini round trip efisiensi ini merupakan suatu efisiensi dari baterai ketika perbandingan antara ketika dia dicas dan dia sedang melakukan discharging, dicas dan digunakan. Kadang kan kita mengisi ulang baterai, katakanlah kita mengisi ulang baterai itu sebesar 10 watt begitu. Namun yang bisa dikeluarkan baterai itu tidak murni 10 watt gitu. Pasti akan lebih kecil dari energi atau daya yang diberikan saat kita mengecas gitu. Jadi daya yang dikeluarkan oleh baterai ini pasti lebih kecil daripada daya yang dimasukkan ke dalam baterai itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan round trip efisiensi gitu. Jadi idealnya round trip efisiensi ini kan harusnya mendekati 100% begitu ya. Artinya daya yang digunakan untuk mengecas itu harusnya sama dengan daya yang dikeluarkan oleh baterai gitu. Sehingga ini bisa 1:1 nih, bisa 100% harusnya idealnya. Tapi pada kenyataannya ini pasti ya di bawah 100% gitu. Untuk saat ini yang baterai yang mempunyai round trip efisiensi paling tinggi yaitu adalah lithium ion, yaitu sebesar 95%.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini akan saya bahas yaitu tentang efisiensi regenerasi dan efisiensi traksi ya, yang sudah saya disebutkan di awal tadi, di mana efisiensi regenerasi ini bisa kita dapatkan dari persamaan berikut ini. Nah, ini ketika ini ada fungsi X ya, ada fungsi X di mana X ini merupakan 0,001 dikalikan dengan P motor out yang kita sudah dapat di awal tadi dibagikan dengan P motor ratednya. P motor ratednya yang digunakan ini speknya spek berapa? Katakanlah misalnya spek 75 kW, maka nanti ada tabel tersendiri untuk ini merupakan spek dari motor yang kita gunakan, misalnya 75 kW begitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan tabel motor mode dan generator mode. Motor mode ini ketika kendaraan listrik sedang melakukan mode traksi atau mode percepatan. Nah, nanti bisa digunakan untuk menghitung efisiensi traksi. Begitu. Nah, di sini kita masukkan variabel-variabelnya, ada Cout1, Cout2 dan sebagainya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini tergantung dari besarnya X. Ketika besarnya X ini antara 0 hingga 0,25. Nah, ini X kita dapatkan dari sini ya. Maka kita menggunakan persamaan yang paling atas. Namun ketika X lebih besar sampai dengan 0,25, namun lebih kecil dari 0,75, maka kita gunakan persamaan yang paling tengah. Namun ketika X lebih besar sama dengan 0,75, maka kita gunakan persamaan yang paling bawah ini. Nah, ini variabel-variabel ini kita dapatkan dari tabel di bawah ini. Ini tergantung dari mode yang sedang terjadi ya. Ketika mode traksi, yaitu motor mode, ketika motor memang berperilaku seperti motor, gitu ya, melakukan traksi, melakukan akselerasi, maka variabelnya menggunakan ini, yang digunakan untuk menentukan efisiensi traksi. Kemudian untuk menentukan efisiensi regenerasi, kita gunakan variabel-variabel pada generator mode atau ketika kendaraan listrik melakukan mode regenerasi, atau ketika motor berperilaku seperti generator, yaitu ketika kendaraan listrik sedang mengerem, maka sisa energi kinetik dari kendaraan tersebut justru digunakan untuk mengisi ulang baterai gitu. Nah, maka bisa digunakan untuk menghitung efisiensi regenerasi berdasarkan tabel di bawah ini, yang dimana tabel di bawah ini adalah variabel-variabel untuk mengisi ini, ada Cout1, Cout2 dan seterusnya ini. Nah, itu ya yang disebut dengan efisiensi regenerasi dan efisiensi traksi. Ini kita dapatkan dari persamaan berikut ini ya. Kemudian ada faktor normalisasi ya tadi. Jadi di sini kita lakukan normalisasi gitu antara power rated suatu motor itu antara 0,75 hingga 375. Kita normalisasi dari rentang 0,817 hingga 1.0. Jadi kita normalisasi saja. Apabila contohnya begini, apabila kita mempunyai spek motor kendaraan listrik yaitu sebesar 75 kW, maka faktor normalisasinya sebesar 0,987 gitu ya. Itu yang disebut dengan faktor normalisasi. Nah, kemudian yang paling akhir, nah ini kan kalau kita pengen mengetahui kemampuan suatu kendaraan listrik, yang perlu kita ketahui adalah energinya. Ya mungkin bisa ya dayanya. Daya itu kan merupakan energi sesaat gitu ya. Tapi energi yang ingin kita hitung kan sebenarnya dari awal kendaraan listrik tersebut melaju dari posisi start hingga posisi akhir final gitu ya. Jadi energi yang dikonsumsi berapa gitu. Nah, di sini ada dua energi ya. Jadi sebenarnya energi itu kan merupakan integrasi dari daya. Daya diintegralkan setiap waktu, maka kita dapatkan energi. Nah, di sini ada dua bentuk energi ya. Yang pertama adalah energi yang dikonsumsi oleh EV. Ini merupakan ketika kendaraan listrik sedang melakukan mode traksi atau kendaraan listrik sedang mengkonsumsi energi dari baterai. Nah, maka di sini disebut dengan E-consumed ya. E-consumed atau energi yang dikonsumsi. Ini ketika daya elektrik total yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik ini bernilai positif. Bernilai positif artinya kendaraan listrik sedang mengkonsumsi baterai digunakan untuk membuat kendaraan listrik tersebut berakselerasi atau melaju. Maka nilainya positif. Ini digunakan untuk menghitung energi yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua ada energi yang dipulihkan. Karena tadi ya, kendaraan listrik mempunyai mode regenerasi juga.
Jadi mode regenerasi terjadi ketika daya elektrik total ini bernilai negatif. Bernilai negatif sehingga ada daya yang mengalir ke baterai. Ada daya yang bisa dipulihkan untuk memulihkan baterai gitu. Jadi sebenarnya kelemahan dari kendaraan listrik yang berbasis baterai ya, yaitu adalah jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya relatif pendek karena hanya mengandalkan baterai gitu. Nah, permasalahan di Indonesia saat ini kendaraan listrik itu terutama yang berbasis baterai ya orang-orang belum mulai untuk membeli kendaraan listrik berbasis baterai karena dia berpikir infrastrukturnya di kota saya belum ada gitu ya, untuk mengecas atau stasiun pengisian ulangnya belum ada, ataupun ada pun mungkin masih jarang-jarang. Nah, nanti ketika habis di jalan bagaimana gitu. Karena kelemahan kendaraan listrik berbasis baterai itu kan karena jarak tempuhnya yang relatif pendek gitu. Jarak tempuhnya yang relatif pendek, kemudian orang-orang berpikir nanti dulu gitu ya, kalau infrastrukturnya sudah oke, barulah kita beli gitu ya. Nah, sebenarnya itulah yang menghambat perkembangan atau produsen kendaraan listrik berbasis baterai ini untuk berproduksi dan bisa menjual secara massal gitu ya. Nah, oleh karena itu perancang kendaraan listrik yang berbasis baterai ini rata-rata pasti menerapkan atau mengimplementasikan sistem pengereman regeneratif, di mana sistem pengereman regeneratif ini bisa memulihkan daya ketika kendaraan listrik sedang mengerem. Kalau kita mengerem kan itu sebenarnya kita akan membuang daya, membuang energi sisa. Daripada kita buang dalam bentuk energi yang lain, mending kita pakai gitu. Kita pakai untuk mengisi ulang baterai, biar jarak tempuhnya lebih jauh lagi gitu. Jadi kendaraan listrik ini yang dilengkapi dengan sistem pengereman regeneratif tidak lagi terlalu bergantung pada stasiun pengisian ulang, tapi juga setidaknya ada penambahan atau pemulihan energi dari saat dia mengerem gitu, untuk memperpanjang jarak tempuhnya gitu. Yang saya sebutkan tadi, bagaimana bisa traksi dapat bernilai positif dan negatif ya. Kenapa bisa bernilai positif dan negatif? Kalau positif berarti artinya kendaraan listrik tersebut sedang mengonsumsi baterai untuk mendorong kendaraan listrik agar berakselerasi, agar melaju begitu. Tapi ketika traksinya ini bernilai negatif, maka artinya kita peroleh dari sisa energi mekanik tersebut saat kita mengerem, kita gunakan untuk mengisi ulang baterai. Nah, bedanya itu, positif artinya traksi, negatif artinya regenerasi. Tapi kenapa kok bisa negatif ya? Apa? Dimulai dari mana kok bisa negatif? Mungkin bisa kita lihat rumus yang awal tadi, yaitu gaya traksi. Gaya traksi merupakan penjumlahan dari beberapa gaya hambat. Nah, di mana di sini ada dua komponen yang mempunyai variabel akselerasi. Yaitu yang pertama adalah gaya akselerasi itu sendiri, dan yang kedua adalah gaya inersia. Gaya inersia yang terjadi pada part-part yang berputar pada kendaraan listrik. Di mana di sini mempunyai komponen A, akselerasi ya. Di sini ada komponen A ya, F akselerasi sama dengan M dikali A, kemudian F inersia sama dengan CI atau faktor koreksi massa tadi dikali dengan massa, kemudian dikali dengan A juga, di mana A ini sebenarnya merupakan akselerasi. Nah, ketika kita bicara akselerasi, ada akselerasi, pasti juga ada deselerasi begitu ya. Nah, akselerasi itu merupakan percepatan atau perubahan dari kecepatan. Ketika kecepatan cenderung meningkat, artinya sedang berakselerasi. Kemudian ketika kecepatan cenderung melambat, ya, menurun gitu ya, maka disebut dengan deselerasi. Nah, ketika kendaraan sedang mengerem, maka terjadilah deselerasi atau perlambatan. Nah, di sini kalau rumus akselerasi V1 dikurangi V0 dibagi T, maka rumus deselerasi pastinya adalah kebalikannya, yaitu V0 dikurangi V1. Apabila V1-nya ini pasti lebih besar ya, V1-nya ini adalah kecepatan akhir, kemudian V0-nya adalah kecepatan awal. Kecepatan awal yang 0, mula-mula kendaraan listrik tersebut dalam keadaan berhenti, kemudian melaju hingga tercapai V1-nya atau kecepatan akhirnya, 0 dikurangi sesuatu nilai yang besar pasti hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya juga negatif. Kemudian dimasukkan ke sini, nanti F-track ini juga akan mempunyai
nilai negatif juga gitu ya. F-track digunakan untuk menghitung daya traksi juga, P-track. Nah, kalau F-tracknya negatif, maka daya traksinya juga negatif. Kemudian daya traksi tersebut juga akan berhubungan dengan daya-daya P motor out, P motor in, PB, kemudian juga P-tot ya. P-tot itu merupakan daya elektrik total. Nah, ketika dari hulunya saja, dari gaya traksinya sudah bernilai negatif, maka ke bawahnya, ke hilirnya nanti juga akan bernilai negatif juga, sehingga sampai pada daya total bernilai negatif di sini tadi, seperti yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Dalam perhitungan energi yang dikonsumsi dan energi yang dipulihkan, di sini ada P-tot atau daya elektrik total yang bernilai negatif. Ini disebabkan oleh gaya traksi yang bernilai negatif tadi, disebabkan adanya deselerasi begitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa traksi baik itu gaya, daya sampai ke daya akhirnya, daya finalnya, bahkan sampai ke energinya pun juga bernilai negatif, sehingga ada energi yang dikonsumsi oleh kendaraan listrik, dikeluarkan baterai dan dikonsumsi oleh kendaraan listrik, tapi juga ada energi yang dihasilkan oleh kendaraan listrik kemudian dimasukkan ke dalam baterai untuk mengisi ulang, yang disebut dengan pengereman regeneratif tadi. Oke, mungkin bisa kita lihat melalui ilustrasi ini ya. Di sini jadi pertama-tama kendaraan itu mulai berakselerasi ya, dari keadaan diamnya 0 kemudian berakselerasi, kemudian mempunyai kecepatan yang konstan, di mana percepatannya adalah 0 ya ketika datar seperti ini. Kemudian ada ketika dia mengerem, memperlambat, maka kecepatannya akan berubah ya, seiring waktu, sehingga ini disebut dengan perlambatan atau deselerasi yang menghasilkan gaya traksi bernilai negatif tadi. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ada percepatan, kalau ada percepatan pasti ada perlambatan, ada akselerasi pasti ada deselerasi. Akselerasi bernilai positif, kemudian kalau deselerasi adalah negatif dari akselerasi tadi ya, berbeda, mempunyai tanda yang berbeda, positif dan negatif. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.